Perkenalkan saya, Nelta Tamela, SSI, Guru SMA Sapirius Ambon, sebagai peserta PPL PPG dalam jabatan gelombang 2. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 12 fase of plus matematika tingkat lanjut dengan jumlah peserta didik sebanyak 11 orang. Model pembelajaran yang akan diterapkan dalam praktik pembelajaran ini, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Sehat. Luar biasa. Oke, kita kelas, Ibu akan ambil absensi. Mau hadir ya? Luar biasa. Ya, oke anak-anak. Hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran yaitu tentang konsep aplikasi turunan fungsi aljabar. Tujuan kita untuk hari ini dengan materi atau konsep tentang aplikasi turunan aljabar, maka di sini diharapkan untuk kalian mampu menentukan persamaan garis lingkup pada kurva, ya. Kemudian kalian juga bisa dapat mampu untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, kemudian juga fungsi diam. Kemudian kalian juga sebentar lagi dapat menentukan titik ekstrim nilai balik maksimum, minimum dan aplikasikan turunan di berbagai bidang ilmu. Oke? Siap? Sudah siap untuk quiz? Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan Masih ingatkah kalian sebelum kita dalam konsep aplikasi turunan fungsi aljabar, materi yang kemarin tentang konsep turunan fungsi aljabar diajar. Oke, silakan anak. Selanjutnya itu ada sifat-sifat turunan fungsi. Di antaranya yang pertama, jika fx sama dengan kux, maka f aksen x sama dengan ku aksen x. Yang kedua, jika fx sama dengan ux plus min fx, maka f aksen x sama dengan u aksen plus min v aksen. Yang ketiga, jika fx sama dengan u kali v, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali v aksen x tambah ux kali v aksen x. Selanjutnya yang terakhir, jika fx sama dengan ux per fx, maka f aksen x sama dengan u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat. Oke. Ternyata kalian masih ingat. Oke anak-anak, di sini pembelajaran yang akan kita pakai untuk kali ini yaitu di mana model yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian di sini kegiatan yang dilakukan adalah individu dan kelompok. Dan metode pembelajaran yang dipakai adalah diskusi. Asesmen yang kita pakai adalah ibu akan dinilai dalam bentuk sikap, kemudian keterampilan dan asesmen formatif yang sebentar nanti akan lewat kuisis. Mungkin salah satu bisa membaca pemahaman tentang hal tersebut. Turunan fungsi menggambarkan bagaimana nilai suatu fungsi berubah saat variabelnya berubah. Hal ini bermanfaat dalam memahami perilaku fungsi di berbagai titik, seperti menentukan nilai maksimum, minimum, dan titik infleksi. Sekarang, bagaimana konsep penerapan aplikasi turunan fungsi aljabar diterapkan dalam masalah kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang ilmu? Kira-kira apa yang kalian sudah pelajari di dalam WA
Kalian tahu? Silakan Daniel. Pada bidang ekonomi, Bu. Jadi untuk menganalisis suatu fungsi permintaan, penawaran, dan mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bagus sekali. Ya, tadi itu bidang matematika, fisika, ekonomi. Ada lagi? Ya, silakan. Paul Kemot ya. Dalam bidang kimia Ibu, dalam mempelajari laju reaksi kimia, perubahan konsentrasi serta laju perubahan dalam sistem kimia. Ya, bagus sekali. Ya, silakan Kemot. Ada bidang apa lagi? Ya, ada di bidang biologi Ibu. Dalam menganalisis laju perubahan dalam populasi, pertumbuhan bakteri serta interaksi genetika. Oke, bagus. Luar biasa ya. Ternyata itu adalah manfaat-manfaat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita menerapkan bidang ilmu yang lain dan sebagainya. Maka kalian lihat ada pertanyaan formatif di sini. Di sini memacu kalian untuk bagaimana kalian bisa penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah partikel bergerak dengan lintasan kurva S sama dengan Ft sama dengan T pangkat 3 kurang dengan T kuadrat ditambah dengan 9T. Di mana S adalah jarak yang ditempuh partikel dalam suatu meter dan T adalah waktu yang diperlukan partikel dalam suatu detik. Tentukanlah A dan T. Coba lihat. Oke, siapa yang bisa presentasi di depan? Silakan Miguel. Aku putar ini nanti Dan S-nya ini sama dengan jarak yang ditempuh dalam satu titik. Kita masukkan nilai supaya untuk nilai D sama dengan 2, maka D sama dengan 3 dikalikan dengan 2 dikuadratkan kurangi dengan 12 dikalikan dengan 2 tambah 9 sama dengan minus 9 meter. Oke, seperti itu ya. Berikan respon untuk. Oke, anak-anak, kita akan berdebat di dalam kelompok masing-masing. Kelompok yang sudah ada, yang kemarin yang sudah ditetapkan, sehingga hari ini kalian dalam posisi kelompok masing-masing dan akan melihat apa yang telah ditetapkan di dalam debat ini untuk mendiskusikan dan skill untuk bersama. Silakan menuju ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kita persilakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Berikan apresiasi untuk kelompok. Terima kasih atas upaya yang diberikan ibu dan teman-teman. Karena kami satu akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Iwan Francis. Perkenalkan, nama saya Iwan Masih. Nama saya Deru Tegal. Nama saya Ya. Dan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja. Min 2Q kuadrat ditambah 1000Q, sedangkan besarnya biaya dimodelkan dalam fungsi ZI sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 5,59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000 dengan Q mewakili banyak barang yang diproduksi dalam ribuan dan CR dalam juta rupiah. Jadi pertanyaan
pertanyaan yang pertama, apakah pabrik sepatu tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Dan yang kedua, berapakah keuntungan atau kerugian maksimumnya? Baik, di sini yang diketahui dari soal yaitu bukti ini melambangkan sifat sama dengan min kuadrat tambah 1000. Selanjutnya besar biaya. Besar biaya dilambangkan dengan CQ sama dengan Q pangkat 3 kurang 59 Q kuadrat tambah 1315 Q tambah 2000. Sisanya kurang 2000. Hasilnya yaitu 13.925. Selanjutnya untuk kerugian maksimum jadi besar keuntungan maksimumnya ini besar keuntungan jika pabrik sepatu ini mendapat keuntungan itu 13.925 dan jika mengalami kerugian itu sebesar 2.459. Ini dalam satuan juta. Teman-teman guru, bisa kita lihat bahwa ini merupakan hasil dalam mencari keuntungan dan kerugian maksimumnya. Jadi ini menjadi bukti bahwa turunan fungsi aljabar itu dapat diaplikasikan lewat bidang lain seperti bidang ekonomi, yaitu dengan mencari kerugian dan keuntungan. Jadi itu kesimpulan dari kelompok. Terima kasih. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Kelompok 2. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Silakan. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya mewakili kelompok 2 mau bertanya untuk bagian A di keterangan K double aksen I, kenapa kalau kurang dari 0 keuntungan dan kenapa kalau lebih dari 0 disebut kerugian? Bisa jelaskan lebih lanjut kenapa? Terima kasih. Berdasarkan syarat dari nilai maksimum. Nilai maksimum itu syaratnya jika syaratnya terpenuhi. Syarat dikatakan maksimum jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x itu kurang dari 0. Ini merupakan nilai maksimum, berarti termasuk keuntungan kan? Selanjutnya syarat yang kedua, syarat untuk nilai minimum yaitu f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih dari 0. Syarat nilai minimum kan termasuk juga. Bisa diterima kelompok 2. Tidak ada pertanyaan dari tiga kelompok. Oke, kalau sudah berikan apresiasi untuk kelompok 1. Baik, selamat siang pula teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil daya kelompok kami. Bentuk soal, sebuah anak panah ditembakkan secara vertikal ke udara dan jaraknya setelah T identik dalam keadaan melayang diberikan oleh ST sama dengan min 16T, pangkat 2 ditambah 40T. Pertanyaannya, A. Berapakah kecepatan anak panah setelah detik? B. Berapakah tinggi maksimum anak panah tersebut?
Maka setelah diketahui dari persamaan tersebut, SP sama dengan 15 pangkat 2 ditambah dengan 80. Jadi di sini untuk presiden pertama ditanya berapa kecepatan anak panah setelah berdetik. Untuk mencari kecepatan dari anak panah setelah 2 detik, yang pertama kita harus mencari turunannya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari turunan dari persamaan ini, kita menggunakan rumus yaitu N A dikali T pangkat N kurang 1. setelah diketahui dari persamaan tersebut, kita menggunakan rumus ini, maka kita Jadi nilai maksimum yang dapat dicapai oleh anak panah tersebut 100 meter. Baik, dari contoh kasus yang telah dibahas, kita bisa menarik kesimpulan dari soal ini. Pembuktian mengenai penerapan turunan di bidang kehidupan nyata ditunjukkan dalam kasus soal penerapan terjadi dalam bentuk materi kecepatan dan menghitung nilai tinggi maksimum pada fisika. Apakah ada saran, tanggapan, atau pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok kami? Dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Mungkin ada Ya, yang terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, mungkin ada kekeliruan di bagian A itu yang rumus F2 sama dengan S aksen T. Di bagian bawahnya negatif 32T kali 2 tambah 80. Itu kalau negatif 32T kali 2 berarti seharusnya kan negatif 64T. Mungkin salah tulis atau makan saja kasih. Variabel T-nya hilang. Sesuai saran dari kelompok 1, apakah ini sudah lebih baik dimengerti? Bisa? Baik. Baik, jika tidak ada lagi saran, tanggapan, atau pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok kami, sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Kelompok 2. lebarnya yaitu sekitar 50 cm dengan jarak 44 dari posisi sayangnya jadi seperti yang sudah diketahui bahwa dia punya lebarnya senilai 50 cm. Kita misalkan dengan ini merupakan lebarnya yaitu 50 cm. Lalu dengan cara melihat di posisi sama panjang, maka kita bisa menarik garis untuk di posisinya sama panjang. Dan kita dapatkan kedua sisi ini dengan nilainya yaitu x. Selanjutnya kita akan mencari panjangnya agar nanti kita bisa memasukkannya ke dalam nilai luas. Maka kita akan dapat persamaannya yaitu yang sama dengan nilai dari lebarnya ini dikurangi dengan nilai dari posisi ini jika dikeluarkan. Maka x tambah x sama dengan 2x. Jadi kenapa ini dikurangkan? Karena ini keduanya dilipat. Jadi sama dengan dikurangi dengan 2x. Selanjutnya untuk mencari dia punya nilai luas, kita menggunakan rumus luas sama dengan 50x. Selanjutnya kita harus tahu bentuk umum dari persamaan suatu kurva. Untuk mengetahui bentuk kurvanya, kita harus mengetahui bentuk umum terlebih dahulu. Untuk bentuk umumnya yaitu jika A itu lebih dari 0, maka kurvanya yaitu desilnya sama dengan 12,5. Nah, jadi agar talang air dapat diisi sampai penuh, maka Tanggapan dan pertanyaan dari kelompok 1.
bisa membuat kesimpulan. Dan jenis-jenisnya, yaitu jika fungsi Y sama dengan fx kontinu dan diferensiasi yaitu diferensiasi x sama dengan a serta f aksen x sama dengan 0, maka fungsi memiliki nilai stasioner diferensiasi x sama dengan a. Jenis nilai stasioner dari fungsi Y yaitu fx ditentukan dengan penggunaan T2, di mana dapat berupa nilai baru minimum, maksimum, atau belok. Oke, itu dari Devinnya. Ada lagi yang bisa menarik kesimpulan? Ya, oke, silakan Ana. Kesimpulan yang saya ambil yaitu cara bagaimana kita menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Jadi interval fungsi naik itu syaratnya f aksen x lebih dari 0, sedangkan untuk interval fungsi turun syaratnya itu f aksen x kurang dari 0. Sesuai yang ada di papan, silakan kalian membuat resum yang ada. Silakan buat resum selama 5 menit. Konsentrasi. Dulunya yaitu salah, salah, benar, salah. Sekali lagi dulunya salah, salah, benar, salah. Instruksinya yang pertama, maju ke depan. Yang berikut, hadap ke kiri. Oke, sendiri. Jawablah dengan jujur. Sudah? Berilah penilaian secara jujur, objektif pada yang dan penuh tanggung jawab dengan memberikan tanda centang pada kolom pilihan. Jadi kalau di sini centang berarti situ Anda menjawab ya atau tidak. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda mampu menentukan kemiringan garis singgung suatu kurva? Oke, silakan. Iya, saya mampu menentukan kemiringan garis singgung suatu kurva tersebut, Ibu. Iya, berarti sudah mampu ya, tidak mampu. Soal yang kedua, apakah Anda mampu menentukan persamaan garis singgung pada fungsi aljabar? Arjen, apakah Anda mampu? Ya, saya mampu menentukan persamaan garis singgung pada fungsi aljabar. Karena kalian sudah pahami ya, sesuai dengan yang tadi. Yang berikut yang ketiga, apakah Anda mampu menentukan persamaan garis normal pada fungsi aljabar? Silakan Paul. Ya, saya mampu menentukan persamaan garis normal pada fungsi aljabar. Berikut, apakah Anda mampu menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar? Oke, silakan Agus. Ya, saya sudah mampu untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar. Iya, bagus. Apa yang Anda lakukan selama proses pembelajaran dalam menentukan aplikasi turunan fungsi aljabar? Oke, silakan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan Jian. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di Ya. sini saya ingin menjawab yang saya rasakan selama proses pembelajaran dalam menentukan aplikasi turunan fungsi aljabar. Itu kami dapat mengerti dan mengetahui bahwa aplikasi turunan fungsi aljabar ini dapat diketahui dalam berbagai bidang, misalnya bidang matematika, ekonomi, fisika, biologi, dan kimia. Kita menerapkan itu pada bidang matematika karena sudah banyak menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Oke, mungkin ada lagi yang bisa lihat, silakan. Dan saya melalui kerja kelompok dan diskusi kelompok yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi, soal-soal yang
Ya, bagus. Ya, berikan tepuk untuk teman-teman yang sudah mengerjakan berikut. Sekarang untuk refleksi guru, ya, kalian perhatikan. Pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai yang saya rencanakan dan siapkan. Menurut saya ya sudah sesuai karena lewat apa yang tadi kita belajar itu sudah sesuai yang asesmen, model pembelajaran dan lain-lain. Pembelajaran kalian akan dilanjutkan pada minggu depan, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri, dan ada penugasan pada kalian yang akan nanti ditentukan pada minggu depan, yaitu penugasan yang sudah ada di dalam penugasan tersebut supaya jangan teman-teman lupa, dan penugasan ini akan ditentukan pada hari Kamis minggu depan. Pembelajaran kita akan selesai untuk hari ini, anak-anak. Jadi sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita bersiap untuk berdiri untuk menghadiri pembelajaran. Anak silakan bawakan kita di dalam doa penutup kepada siapa. Guru dan teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, puji dan syukur kami atas kehadiran-Mu, karena sekarang kami anak-anak sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah diterangkan dari dalam berguna bagi masa depan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih semuanya.